udah pudar, berlumut, atau mungkin ya orang yang mau memasukkan hal itu baru aja nancepin nisan, terus dia mau nunggu mungkin beberapa bulan atau mungkin setahun gitu agar tuh batu nisan bisa rontok dulu, bisa berlumut dulu, baru mereka pinjam pakai. Tapi sayangnya keburu ketahuan. Tidak lama kemudian ditemukan juga nih ada makam palsu yang berada sama di wilayah Kalimantan Selatan lagi, tepatnya di kawasan Harum, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Kuda, Tabalong. Di sana lebih gilanya ditemukan sekitar 48 bukan makam yang bertuliskan nama Habib dan Syekh, serta tempat asalnya yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Mekah, ada Madinah, ada dari Baghdad, Hadramaut, Irak, dan lain-lain. Berbeda dari nisan yang ditemukan ke tanah, tetapi kalau yang permanen dan yang ada di tribun Tabalong bahkan udah berniat. Nah, itu kan begitu ya, Pak Bumi. Mereka kan yang tadi di kandangan itu menyiapkan nisan-nisan dengan tulisan para Habib-Habib tersebut. Nah, saya berpikir sebagai orang yang mempunyai daya pikir kritis kan tentunya menanyakan bagaimana konsep yang dibikin mereka memberi nama nisan itu terlebih dahulu, ada yang Al-Kaf, ada yang Al-Hadad, Al-Segaf, dan lain sebagainya, sehingga ini supaya bisa sinkron orang Ba'alawi yang meninggal orang dengan nama yang sama itu gimana konsepnya itu? Apakah diculik satu persatu dipenggal atau gimana ya? Ya tidak gitu. Cuman untuk itu kuburan-kuburan yang dibuat itu barangkali ya. Nanti kalau Balawinya mati biar ketahuan aslinya ditaruh di sana gitu. Jadi persiapan kuburan itu makanya oleh kita asli apa ndak kuburan itu. Kalau yang mati cepat-cepat dikubur di sana nanti kan memang betul ada mayatnya di sana kan gitu Bang Adi Boler. Iya, tapi kalau ada tadi kan ada yang marga Al-Hadad, takutnya itu junjungan sampean itu terima kasih sultanku itu ada. Masem. Enggak, Masih enggak. masih Saya udah ini- jangan ganteng lagi kan, baik hati lagi janganlah. Kang Boler. Saya ingin tanya ini ya kepada semuanya ini. Pernah nggak ada Mbak Lawi itu mayatnya wungkul? Mayatnya wungkul. Iya. Ketika dibuka kuburannya, dia jasadnya itu utuh. Oh, itu nenek saya itu ya Mbak. Itu Mbak Lawi. Iya. Udah Nenek kamu Mbak Lawi. 113 tahun dikubur itu kan. Iya, pas kebetulan nggak tahu gimana itu terjadi, ini akhirnya dibongkar kan, dibongkar, masih ada. Mbak Lawi itu. Bukanlah, Mbak Lawi. Saya itu tanya Mbak Lawi, ada nggak ceritanya? Gitu loh. Ketika dibongkar makamnya itu, jasadnya itu utuh. Kemungkinan ada ya, tapi ya nunggu. Itu loh yang matanya melirik-lirik lihat Nabi itu karena Mari. sering bertemu Lo Nabi. kok nggak paham kenapa rata-rata makam-makam yang dibongkar itu kok nggak ada jasadnya, itu langsung makam Mbak Alwi kalau sudah dikubur langsung lari ke surga. Masa Oh nggak- ya, mukso berarti mukso. Makanya kalau digali nggak ada isinya. Oh gitu tak. Ya. Ya menurut Kang Bumi, ada nggak di Madura itu ketika dibongkar ya makamnya, kan kemarin kan ada kiai dibongkar makamnya utuh, ustadz makamnya utuh ya kan, jasadnya itu. Ada nggak Pak Lawi itu? Coba dibongkar. Kalau yang sudah dipendam ke Luko, saya tidak menemui bahwa Ba'alawi itu utuh. Cuman kalau yang masih hidup banyak yang utuh itu, yang masih hidup. Iya.
Ini ini kok larinya ke makam-makam utuh punya Ba'alawi itu gimana? Lah iya selama ini ya kan Nggak gini. ketika ini kenyataan ini Kang Baku, makam yang ada di Jawa Barat ini benar kata Kang Boler ya kan, ada 9 makam ketika dibongkar itu malah nggak ada mayitnya, yang ada pancing. Ini nyata loh ini, coba lihat di YouTube. Iya itu iya, pancing. saya Kalau percaya. saya khawatir gini ya, saya khawatir jangan-jangan yang diperintah untuk membuat makam palsu itu adalah orang-orang yang penghobi mancing dan kebetulan mau mancing dapat panggilan. Ada proyek nih, katanya kan. Datanglah ke sana. Nah, namanya nasibnya lagi jelek, akhirnya entah jorannya, entah pancing, entah ulkelannya itu jatuh di situ gitu ya. Jangan-jangan Nah, gitu. enggak, saya ini kan mensinkronkan. Kan ada cerita ketika mayitnya itu dibongkar, ini ada Kabib ini lagi satu ada yang mengatakan Quran, membaca Quran, ya kan? Ada satu yang lagi nyangkruk makan-makan, gorengan, katanya gitu. Berarti ini kan bukan cuma foto, gitu loh. Iya. Nah, sekarang faktanya ketika dibongkar kok malah keluar pancing, gitu loh. Kalau saya agak lari ke sana gitu. Mau pergi mancing, Kalau saya agak lari ke sana, gini, yang saya bingungkan ini, Ba'alawi di Indonesia 4 juta, termasuk di Surabaya ini kan banyak dulu. Terus makamnya di mana? Kok nggak ada? Di Pegirian ya 1-2, terus di makam yang ini yang Monuksumo itu 1-2, apalagi di Kenjeran kok nggak ada makamnya kata saya. Nah, itu loh Keluko, kemana pemikirannya kan gitu Keluko. Jarang. Ya anggap aja kalau satu provinsi itu kalau di Surabaya anggap ada 100 lah. Kan 4 juta, 4 juta ini banyak loh Keluko. Ya kan nggak mati-mati itu. Itu kan belum mati. Belum mati. Oh, Itu belum yang hidup. mati. Berarti nggak ada yang mati kalau gitu Keluko. Ya nggak ada yang mati lah. Wong itu yang hidup totalnya. Yang menjadi pertanyaan itu Kang Baku. Yang dulu kemana Keluko? Yang dulu itu. Yang didatakan sekarang. Lah iya. Makanya kan saya itu mau tanya, coba sampai tanyakan, ya kan? Katanya, ya kan? Makam Kabib itu ketika dia itu digali, ada yang ngatamkan Quran, baca Quran, ada yang lagi makan. Ya kan berarti kan wudu jasadnya sampai bisa makan, bisa baca Keluar Quran, lagi gitu. ya kan? Keluar lagi gitu. Nah, coba ketika dibongkar bener nggak? Jangankan makan-makan, jangankan baca Quran, jasadnya wudu aja, ada nggak? Saya kira gak pernah dengar itu Keluko. Lah yang mau dipercaya bagaimana kalau nggak ada? masih belum paham ke apa yang saya sampaikan tadi itu. Kalau masih terlihat di situ berarti nggak ke surga, langsung ke surga ya, makanya nggak ada di dalam. Kang Adim, yang di Banjarmasin itu di pemakaman umum atau tanah kosong itu? Ini dekat pemakaman ini apa wali lah. Wah, menempel-nempel mulai di sana. Itu jangan-jangan nanti ya ke depannya dicor juga itu, deket-deket wali itu. Tawan. Coba lah, suruh bongkar. Kenapa kok selama ini dibongkar yang nama makamnya Kabib kok nggak ada jasadnya gitu loh? Jangan lah supaya orang itu percaya gitu loh. Kalau itu memang ada jasadnya, terus orangnya itu jasadnya itu utuh, itu kan dapat dipercaya gitu loh. Nggak usah sampai katapkan Quran ataupun makan-makan di mayitnya itu, jangan sampai ke sana.
kalau ketum ke Luko, kalau ketum saya yakin itu dikubur sekarang, hilang sekarang itu langsung itu. Kalau ketum itu. Apakah yang jadi arwah penasaran? Sama seperti itu. Aku nggak mau jawab, tapi jurang bahaya ini. Ini kan pengkiasan ini. Tempatnya masih ada enggak ke Luko yang disembelih Ada. lele itu? Masih ada sekarang, malah ditempati orang kok. Makamnya Nah, itu. itu nanti ketum dikubur di sana ke Luko, biar hilang ke Luko. Maksudnya apa? Nyuruh ketum duluan. Nah ini. Adab. Mungkin maksudnya saya gini Kang Aden, ya kan. Ketika makam-makam itu dibongkar, ya makam-makam nama Habib ternyata nggak ada mayitnya, ya kan. Ini menjadi arwah penasaran, ya kan. Sebentar. Mungkin apa yang menjadi itu di dalam kitab Syarul Ainiyah, yaitu kan disampaikan bahwa wakana yuro ba'da wafatihi yahduru sama'ahu wa kadzalika auladuhu kanu yahduruna ba'da wafatihim. Nah, artinya apa? Diceritakan di sana tentang keadaan Habib Abdurrahman Assegaf terlihat ketika dia sudah meninggal dunia itu menghadiri majelis gitu loh, pas jenengan bongkar majelis itu kemarin bongkar di mana tuh, yang di mana, yang di Binungan. Kumitir yang di Kumitir dia sedang pergi majelis, makanya mayatnya nggak ada seperti di Masuk akal itu Luko, masuk akal itu. iya, jadi jangan salahkan. Ayo mayit kok gentayangan gitu sih. Lu ngadiri majelis itu gentayangan gimana jenengan? Itu menghadiri majelis berarti dia bukan gentayangan, memberikan fatwa kepada umat yang di sana. Nanti kalau mati jangan khawatir, ikut saya semua. Makanya digali kuburannya nggak ada itu. Pakai pocong ndak menghadiri itu. Nah itu perlu dipertanyakan ke Bang Adin ini. Itu gini kawan ya. Itu yang meninggal itu sesuai dengan baju yang ketika meninggal. Bukan bentuk pocong. Terus itu yang bisa ngambil itu gitu kok. Yang istri bisa ngambil itu. Gimana itu? Nah, itu mungkin kalau di kedok mayitnya itu nggak ada itu. Kuburannya itu. Kan ceritanya gini gitu kok, kan beliaunya meninggal kan. Terus istrinya tuh tahu-tahu berapa bulan dari meninggalnya hamil gitu ya gitu kok. Bukan. Gimana? Istrinya, ya kan? Istrinya ditinggal. Ya, ditinggal itu tinggal mati. Nah, kemudian si istri itu sangat susah, bersedihnya itu terlalu, ya kan. Kemudian dia selalu ke makamnya Habib itu. Nah, makamnya Habib, ternyata Habibnya muncul gitu loh, sampai istrinya itu hamil. Enak temenan ngoten ya. Ceritane lu enak-enak ngoten tok sih. Barangkali yang siaro itu nggak duduk, jadi sambil nungging, dikirain Habib di belakang, tahu-tahunya orang lain. Saya ndak ikut-ikut. Itu Tepi jurang. Itu benar itu di dalam Habib Abdurrahman. Diwannya menyebutkan itu benar itu. Mayat Wali Tarim yang sudah dikuburkan bangkit dari kuburan dan menghamili istrinya. Mantap tuh, just tuh. Itu ya, itu kalau misalnya memang iya kejadian itu, berarti sesuai dengan yang sekarang-sekarang ini
ketika makamnya itu digali nggak ada orangnya, karena mungkin dia itu menghamili orang. Ibaratnya gini, ini ceritanya nih. Rusak Wa ini. qaulun ahrun inna ahad zaujatin solihatin min ghairi waladin fastada haznun tilka solihati wa adamu wujduha alaih. Apa ceritanya itu kan? Bahwa salah satu wali wafat ceritanya itu dan meninggalkan istrinya yang soleh tapi belum punya anak, maka terlihat kesedihan seorang istri tersebut kan, sampai terbawa larut lah, baper lah bahasa sekarang, rasa rindunya itu terhadap sang wali itu sangat besar itu, sehingga wakana yataraddadu alaiha lan sapi turutilah bahasanya. Lalu wali itu datang lagi kemudian ke istrinya itu dari dalam kuburnya hingga ia menghamili istrinya sampai betul-betul dia itu hamil nyata itu, biar supaya istrinya nggak merasa sedih sepeninggal walinya itu dia hamil, pengganti kesedihannya atau rasa cintanya. Kuwi film kolosal apa ya, bingung aku. Iya. Nggak gini Bang Adin Boler, itu Bang kan Siaroh istrinya ketemu sama Hubul Waton itu, kirain Habib Hubul Waton itu. Aku tuh bijirang nama aku. No comment. Kan itu kan ya, si Kabib, ya kan, si Kabib itu ya kan meninggal dunia, meninggalkan istri yang solehat. Nah, kemudian istrinya ini sangat susah sekali sehingga memendung suatu kerinduan yang sangat besar. Maka si Kabib ini bangkit dari kuburnya berulang-ulang kali mendatangi si istri tadi. Sampai kapan? Sampai dia itu menghamili dan mendapatkan seorang anak. Berarti ini cocok, gitu loh. Itu Cocok, Pak. ya. Iya, Ya, cocok. Bocok pas. Ya, yang ini kan di Parani istrinya. Kalau yang itu kan Siaroh. Berarti ada dua versi kan gitu ya. Kok kayaknya kok enak ya ikut mereka, kok asik ya. Apa aku taslim aja ya ikut ajaran mereka ya? Nah, Bang Adin ini kok nggak taslim, kalau tidak percaya sama Fakih Muqaddam itu kontrolnya segelondong itu hilang. Nah, Kalau nggak taslim karena gimana? ini nih, ya, kan aku baca kitab-kitabnya itu seperti yang disampaikan dalam kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, karya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, menceritakan sana Tsumma tahakuma sayhu Umaru wa tamal mada lisaihi ahdori wa ahda tariqatu tahrik ya selanjutnya lah. Angel mau cari angel. Nggak ada tulisannya itu soalnya, takut salah diketawain pula kan. Intinya saja, syarat menjadi wali besar kalau versi mereka itu di sebelah itu harus melanggar syariat dan mampu bercampur dengan wanita bukan mahram. Maulah aku, udahlah, aku taslim sekarang lah. Tambah enak ngoten Kang. Itu tak bacain pelan-pelan ya, tak bacain pelan-pelan tapi jangan di ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam bismillah gak ya? Tawud gak usah ya. Kang Adin Boler, jadi kumpul sama mereka yang wanita ya, yang bukan mahramnya gitu. Iya boleh, ini macam-macam, makanya ya tak bacain nanti sampai yang artikan ya. Tsumma tahakuma sayhu Umaru watatal mazalisaihi ahdori wa ahudha tariqatu tuhariqal awaidil fikihiyati wa mujalasatan nisa'i wa mu'anasatatu bihinna. Kalau ada salah-salah ini ya, wala bisa disaron tasawufi
wasoro minal sufiyatil kibari. Kibaro apa kibari nih? Kibari wa uhlil kasfil iyani atau yanun tuh. Ah itu lah. Coba terjemahkan ya. Ya seperti tadi itu yang kita Kang Adin Poler itu yang melanggar syariat ya. Ya sebenarnya gini ya kawan ya, itu kan ada kecocokannya. Ketika makam-makam para kabib itu dibongkar gak ada isinya, itu mungkin karena dia itu mencari orang perempuan. Orang perempuan. Iya masuk masuk itu masuk. Karena kitabnya kan bilang gitu, fatorot dada kan gitu kan. Iya. Dia itu berulang-ulang kali bangkit dari kuburnya untuk menemui si istri. Sampai kapan? Berulang kali bangkit dari kuburnya menemui sang istri sampai si istri itu hamil. Gitu loh. Mempunyai seorang anak. Dan orang-orang kampung itu sama-sama membaiat, mengakui kalau itu anaknya si Kabib. Ya, lalu kemudian ya lu kok. Ya, makanya aku kayaknya aku taslim aja lah. Udahlah. Enak ini kayaknya. Ini kayak Di dalam kitab Nurul Safir Al-Ankabaril Qordil Asir karya Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Aidrus itu mengenangkan bahwa wali Habib itu boleh memesan wanita cantik dan berdisko gitu loh. Kan asik. Serius ini serius. Serius. Nah, tak bacain ya, anu bibarohnya ya. Wa kuhiya annahu kana indama yuridu alaihil halu yatlubu nisa al-hisana min dawatil jamali wa yughayyina baina badaihi wa yarkusna fakana hadza la'buhu fi aksaril auqatin. Ah coba ya, apa itu? Ya sama tadi yang disampaikan Kang Adin Poler itu, memasukkan wanita-wanita cantik ya. Ya bernyanyi-nyanyi. Aduh ya Allah sirek kok. Gimana kita kompak ya Pak Bumi ketum Ya. asik loh. Taslim aja gimana kita? ya taslim aja kalau gitu. Kan sudah ada yang ngasih kalau gitu. Lebih enak taslim jadi bebas. Hukum Bebas. sudah Ini bebas. kita jadi wali gitu loh. Biar Rusak ini. Nggak, Karena ini- Pak Syekh Umar Bamak Roma aja itu adalah muhibinya Habib, itu dipeluk wanita kupu-kupu malam sampai pingsan loh. Boleh. Itu di dalam kitab Nurul Safir juga disampaikan di sana. Gimana coba? Maksudnya Ya, dipeluk sama. sampai pingsan itu bagaimana? Dijelaskan toh. Dipeluk sampai pingsan. Nih maksudnya bagaimana itu? Iya Pak, ini beli banting-banting terlalu banyak. Ya mungkin ya nggak tahu lah, aku no komen lah itulah. Kalau wali-wali mereka itu memang aneh-aneh ya kawan ya. Ada yang suka gocek ya kan. Dia nggak mau dibayar tapi cuma menerima perempuan saja goceknya. Bayarannya cuma cium. Bayarannya mencium. Tapi kalau laki-laki nggak mau dia menerima. Enggak, yang saya pertanyakan dulu, Bro. Yang saya pertanyakan, ajaran ini kok dibiarkan kalau memang sudah ada kitabnya? Masa MUI enggak? Nah, ini ya. Ini ya, kan nggak percaya aku bukan fitnah ya. Tsumma sara ilaihi salisan, falamma dakhala alaihi amara sayhu ba'dhun nisa'i al-hisani mimman kanat tarkusu indahu anta tanikotu ya fama huwa illa an fa'alat bihi dalika harra maghsian alaihi. Coba terjemahkan ya.
Itu di dalam kitab Nur Safir. Ceritanya begini. Ia berangkat Syekh Bahurmus untuk ketiga kalinya. Maka ketika ia masuk menghadap kemudian sang Syekh Barhumus memerintahkan salah seorang wanita rupawan dari yang biasa menari di hadapannya untuk memeluk Umar. Maka setiap kali wanita itu memeluk Habib Umar, maka Habib Umar jatuh pingsan tak sadarkan diri. Itu ceritanya. Aduh, Ya asik. enak lah. Enak. Ya wes lah, monggo dilanjut lah. Aku tak pikir-pikir dulu aku mau taslim atau enggak aku ya, biar agak bebas-bebas dikit lah. Nopo, Mak. Ya mungkin Kang Paku mau jadi wali ya pergi ke Tarim. Tapi kalau sekarang Yai lah ke sana Yai dibombardir. Ya kalau wali itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa Tuh susah. yang bisa ngundurkan pesawat